Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Witri, lalu ada Nama saya Liesta Yulita dan teman saya. Saya Muhammad Diva Arlianza. Jadi kami akan mempresentasikan tentang paradigma interpretif. Dalam melatih kemampuan berpikir, seseorang harus memiliki paradigma. Jadi, apa sih paradigma itu? Paradigma menurut bahasa Latin artinya model atau pola. Menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai yang berkaitan tentang realitas. Jadi, paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku, atau disebut kerangka berpikir. Selanjutnya ada paradigma interpretif. Apa sih paradigma interpretif itu? Paradigma interpretif adalah cara pandang seseorang bahwa kebenaran, realitas, atau kehidupan nyata tidak memiliki satu sisi, sehingga dapat dilihat dari berbagai sisi. Paradigma ini bersifat subjektif karena penelitiannya berasal dari pengalaman. Paradigma ini bersifat induktif dan memiliki ambiguitas yang besar, sehingga penelitiannya bersifat kualitatif. Paradigma ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap paradigma positivisme. Filosofis René Descartes pada bukunya The Principle of Philosophy, ia berpendapat bahwa semua penjelasan didasarkan pada observasi benda dan gerak. Mulai pertengahan abad ke-18, timbul beberapa keberatan terhadap gagasan pencerahan abad ke-19, idealisme Jerman menemui jalan berat, namun kembali bangkit awal abad ke-20. Teori interpretif, ontologi, realitas sosial yang hadir dalam berbagai bentuk berdasarkan pengalamannya. Dalam ontologi ditekankan bahwa gagasan tentang realitas tidak satupun terlihat benar atau salah dari orang lain. Epistemologi, pemahaman didapat dari visi pelaku realitas. Pelaku perlu kurangi jarak antara subjek yang mengetahui dan objek pengetahuan. Aksiologi, nilai-nilai ini bisa diuji atau dikaji pengaruhnya dalam proyek penelitian yang dibuat. Penilaian seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor luar saja, tapi bisa dari dalam dirinya sendiri. Nomologi, pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman yang diperoleh secara sadar. Sebagai contoh, setiap orang pasti bertanya, apa yang sedang kurasakan sekarang? Atau, apa yang akan aku lakukan? Yaitu mencoba memahami apa yang dirasakan. Hermeneutika. Dalam hermeneutika yaitu pola pemahaman bahwa pengetahuan kita dibatasi untuk dapat memahami sebuah kata, kita harus memahami kalimat, gaya bahasa, gaya sastra. Interaksionalisme simbolik mengarahkan perhatian kita pada interaksi antar individu dan bagaimana hal ini bisa dipergunakan untuk mengerti apa yang orang lain katakan dan lakukan kepada kita sebagai individu. Studi kasus yang akan kami ambil adalah kesetaraan gender. Dalam paradigma interpretif terkait pandangan kesetaraan gender muncul seperti berbagai pandangan yang berbeda. Seperti wanita juga bisa melakukan hal yang laki-laki lakukan. Sebagai contoh, dalam suatu perusahaan tidak hanya laki-laki saja yang bisa dijadikan pemimpin, tetapi perempuan juga bisa. Selain itu, laki-laki juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang dilakukan oleh wanita. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.